Kelompok 2. Tugas akuisisi seleksi dan retensi arsip. Kementerian Perdagangan Indonesia. Anggota Kelompok 2. Pembahasan. Pertama, visi dan misi Kementerian Perdagangan Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Meduna Junira. Saya sebagai penyaji dalam materi Kementerian Perdagangan Indonesia. Nah, teman-teman, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai visi dan misi Kementerian Perdagangan Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai visi Kementerian Perdagangan Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, jadi di sini Kementerian Perdagangan Indonesia itu ingin mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya generasi bangsa yang berdaulat, mandiri, serta memiliki jiwa-jiwa gotong royong atau kerjasama sama seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke misi Kementerian Perdagangan Indonesia. Yang pertama itu mewujudkan keamanan nasional. Nah, selain itu perdagangan Indonesia, namun misi yang terpenting itu dalam Kementerian Perdagangan Indonesia itu yaitu mewujudkan keamanan nasional. Yang selanjutnya yaitu mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Nah, teman-teman tahu kan bahwa di Indonesia itu berlandaskan negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya visi selanjutnya yaitu mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Nah, teman-teman tahu kan bahwa Indonesia itu merupakan negara maritim yang terbesar di Asia Tenggara gitu. Jadi Menteri Keperdagangan Indonesia ini harus kita tuh harus bangga atau mewujudkan jati diri kita sebagai negara maritim gitu. Nah, visi selanjutnya itu yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Selanjutnya itu visi Kementerian Perdagangan Indonesia yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Nah, teman-teman, negara Indonesia itu merupakan 4 negara yang terbesar terbanyak di Indonesia gitu kan, manusianya gitu. Jadi kita tuh harus bisa berdaya saing di dunia atau di kancah perdagangan di dunia gitu. Nah, selanjutnya visi Kementerian Perdagangan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Misi selanjutnya yaitu mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa Indonesia itu memiliki keragaman kebudayaan. Kebudayaan di Indonesia itu bermacam-macam gitu. Nah, selanjutnya visi dan misi dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional tahun 2015 sampai 2019 ada ya 3 poin pokok atau penting dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional dalam Kementerian Perdagangan Indonesia gitu. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan. Nah, di sini visi Kementerian Perdagangan Indonesia itu memiliki kinerjanya itu berkesinambungan atau berkelanjutan supaya penambahan pendapatan visa Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya itu mewujudkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas. Nah, sebagai negara Indonesia yang maritim, kita harus bisa bertumbuh, berkembang, dan berkualitas dalam perdagangan dunia maupun ke kancah dunia gitu. Nah, visi dan misi selanjutnya yaitu
Poin ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di sektor perdagangan. Kita sebagai generasi bangsa, untuk membangun nasional kita harus bisa mengelola pemerintahan kita dengan baik, apalagi di sektor perdagangan. Kita memiliki negara yang maritim, negara kepulauan yang paling luas di sedunia. Kita harus bisa memanfaatkan perdagangan kita gitu. Kita harus bisa mengelolanya dengan baik dan benar. Nah, mungkin itu materi mengenai visi dan misi Kementerian Perdagangan Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Kedua, tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan Indonesia. Selanjutnya, tugas dan fungsi Menteri Perdagangan Indonesia, yang mana tugasnya yaitu Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Fungsinya yang pertama ialah perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan, dan pengendalian mutu barang, tertib ukur dan pengawasan barang beredar dan atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitas ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa pengendalian. Pengelolaan dan fasilitas impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan pembinaan atau pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan, dan pengendalian mutu barang, tertib ukur dan pengawasan barang beredar dan atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitas ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitas impor, serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan, dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Kemudian yang ketiga, dari fungsi perdagangan Menteri Perdagangan Indonesia, yaitu pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan, dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitas ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian pengelolaan dan fasilitas ekspor, serta pengamanan perdagangan, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditi. Yang keempat, pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan. Yang kelima, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Yang selanjutnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Dan yang terakhir, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan. Ketiga, struktur organisasi Kementerian Perdagangan Indonesia. Selanjutnya itulah struktur organisasi. Yang pertama adalah Menteri dan Wakil Menteri Perdagangan. Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, Jeffrey Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan, Staf Ahli Menteri Perdagangan, Sutriyono Edi sebagai Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar, Frida Adiati sebagai Staf Ahli Bidang Perdagangan Pasar, Arlianda sebagai Staf Ahli Hubungan Internasional,
Sailandra sebagai staf ahli bidang iklim, usaha, dan hubungan antar lembaga. Yang ketiga adalah Sekretariat Jenderal. Ada anggotanya itu Suhanto sebagai Sekretaris Jenderal, Yunus Sirundu sebagai Kepala Biro Perencanaan, Fetna Yeti sebagai Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Endang Mulyadi sebagai Kepala Biro Keuangan, Sri Haryati sebagai Kepala Biro Hukum. Ada Sugih Rahmansyah sebagai Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Ani Mulyati sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Ada Chandrini Mestika Dewi sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan. Ada Fajarini Punto Dewi sebagai Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis. Sri Astuti sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemeteorologian. Yang keempat adalah Inspektorat Jenderal. Anggotanya itu ada Didin Nurdiatmoko sebagai Inspektur Jenderal. Ada Yan Triyono sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal. Kakim Kudiarto sebagai Inspektur 1. Eti Susilowati sebagai Inspektur 2. Iriana Trimurti Ria Cudu sebagai Inspektur 3. Dan Olvi Andrianita sebagai Inspektur 4. Yang kelima adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Anggotanya yaitu Oke Nurman sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, I Gusti Ketut Astawa sebagai Sekretaris Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Nina Mor sebagai Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. Ada Isi Karim sebagai Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dan Ida Rustini sebagai Direktur Pengguna dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Yang keenam adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Ada anggotanya yaitu Joni Marta sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Ada Asep Asmara sebagai Direktur Ekspor Produk Pertanian Kehutanan. Ada Luther Palimbong sebagai Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan. Ada Moga Simatupang sebagai Direktur Impor. Martin sebagai Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor. Dan Pratniawati sebagai Direktur Pengamanan Perdagangan. Yang ketujuh adalah Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, yaitu Jatmiko Bris Widjaksono sebagai Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Itu selanjutnya ada Aris Satria sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Dan di Satria Iswara sebagai Direktur Perundingan Multilateral. Antonius Yudi Triantoro sebagai Direktur Perundingan ASEAN. Farid Amir sebagai Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional. Nimade Ayu Martini sebagai Direktur Perundingan Bilateral. Dan Iskandar Panjaitan sebagai Direktur Perundingan Perdagangan Jasa. Selanjutnya adalah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Anggotanya itu Didi Sumedi sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Ada Ganef Junawati sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Selanjutnya ada Hari Widodo sebagai Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor. Ada Marorok Nainggolan sebagai Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor. Miri Maryati sebagai Direktur Pengembangan Promosi dan Citra. Dan Heryono Hadi Prasetyo sebagai Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. Yang kesembilan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Anggotanya yaitu Indrasari Wisnu Wardana sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Tuti Prahastuti sebagai Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. MSIS sebagai Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan. Mardiana Listiowati sebagai Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik. Sahudi sebagai Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar.
Dan Lydia Stuti sebagai Kepala Biro Pengembangan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Yang ke-10 adalah Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan. Anggotanya itu Kasan sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Sri Nastiti Budianti sebagai Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Darmo Yugo Hermansyah sebagai Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, Nurlaila Nur Muhammad sebagai Kepala Pusat Pengajian Perdagangan Luar Negeri, Reza Pahlevi Khairul sebagai Kepala Pusat Pengajian Kerja sama Perdagangan Internasional. Dan yang ke-11 adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Anggotanya itu ada Ferry Anggiriono Sutiarto sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Susi Herawati sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Ojak Simon Manurung sebagai Direktur Pemberdayaan Konsumen, dan Diah Palupi sebagai Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Rusmin Amin Direktur Metrologi, Ivan Fitrianto sebagai Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan Sihar Harjopan Pohan sebagai Direktur Tata Tertib Niaga. Itulah struktur organisasi yang ada di Kementerian Perdagangan Indonesia. Dan yang terakhir, jadwal retensi arsip Kementerian Perdagangan Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Perdagangan. Jadwal retensi arsip Kementerian Perdagangan terbagi atas 18 jenis atau series arsip yang dibagi menjadi 2 jangka waktu simpan, yaitu aktif dan inaktif, dan memiliki nilai guna serta penjelasan di keterangan. Yang pertama itu kebijakan mengenai perundingan perdagangan internasional, pengembangan ekspor nasional, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi. Jangka waktu simpan aktifnya itu selama 2 tahun, lebih dari itu tidak berlaku. Dan inaktifnya sebanyak 8 tahun. Memiliki nilai guna hukum dan keterangan arsip tersebut bersifat permanen. Yang kedua itu pelaksanaan perundingan multilateral yang jangka waktu simpannya sebanyak 2 tahun dan inaktifnya sebanyak 3 tahun. Nilai gunanya itu bersifat administrasi dan keterangan arsipnya bisa musnah kecuali laporan hasil perundingan dan permanen. Yang ketiga itu persiapan penanganan sengketa. Memiliki jangka waktu simpan aktif sebanyak 2 tahun dan inaktif sebanyak 3 tahun. Nilai guna bersifat administrasi dan memiliki keterangan musnah kecuali yang berskala nasional atau permanen. Yang keempat, ketentuan perdagangan dan notifikasi. Jangka waktu simpannya itu secara aktif 2 tahun dan inaktifnya sebanyak 3 tahun. Tidak memiliki nilai guna dan keterangan bisa memiliki musnah. Yang kelima itu akses pasar atau barang pertanian dan non pertanian. Memiliki jangka waktu simpan aktif 2 tahun dan inaktif 3 tahun. Tidak memiliki nilai guna dan keterangan bisa musnah. Yang keenam itu fasilitas dan aturan perdagangan. Jangka waktu simpan inaktif 3 tahun dan aktifnya 2 tahun. Tidak memiliki nilai guna dan arsip bisa musnah. Yang ketujuh yaitu hak kekayaan intelektual, investasi, lingkungan, dan isu baru. Jangka waktu simpan aktifnya yaitu 2 tahun dan jangka inaktifnya 3 tahun. Tidak memiliki nilai guna dan keterangan arsip bisa musnah. Yang kedelapan yaitu keterangan laporan hasil perundingan, ketentuan tarif barang, ASEAN, dan lain-lain. Memiliki jangka waktu simpan arsip aktif 2 tahun dan inaktif 3 tahun. Memiliki nilai guna sebagai administrasi dan di dalam arsip memiliki keterangan musnah kecuali hasil
ratifikasi permanen. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu proses ratifikasi agreement. Jangka waktu simpannya secara aktif 2 tahun setelah ditetapkan dan inaktifnya 3 tahun. Nilai gunanya bersifat administrasi dan keterangan arsip musnah kecuali hasil ratifikasi dan permanen. Yang ke-10 yaitu analisis pengembangan kelembagaan dan produk BWK dan SRG. Jangka waktu simpannya secara aktif 2 tahun dan inaktifnya 3 tahun. Nilai gunanya administrasi dan keterangannya bersifat permanen. Data community internasional 2 tahun secara aktif dan 3 tahun secara inaktif. Nilai guna secara administrasi dan keterangan arsip permanen. Yang ke-12 yaitu perundingan trade agreement, memorandum of understanding, joint statement, agreement minutes, dan preferred chain trade agreement memiliki jangka waktu simpan aktif selama 2 tahun setelah diperbarui dan inaktif 3 tahun, bersifat admin dan memiliki nilai guna administrasi yang bersifat permanen. Yang ke-13 yaitu laporan hasil ASEAN Mitra Dialog. Memiliki jangka waktu aktif sebanyak 2 tahun dan inaktifnya sebanyak 3 tahun. Memiliki nilai guna sebagai administrasi dan memiliki keterangan arsip musnah kecuali hasil dialog berskala nasional permanen. Yang ke-14, badan-badan PBB dan non-PBB atau hasil sidang organisasi internasional, proses persidangan dan hasil persidangan. Memiliki jangka waktu simpan aktif sebanyak 2 tahun dan inaktifnya 3 tahun. Dan nilai gunanya bersifat administrasi dan keterangan arsip musnah kecuali hasil ratifikasi permanen. Selanjutnya yang ke-15 yaitu pengawasan sistem resi gudang. Arsip ini memiliki jangka waktu simpan aktif 2 tahun setelah diperbarui dan inaktifnya 3 tahun. Memiliki nilai guna administrasi dan bersifat permanen. Yang ke-16 yaitu MOU atau perjanjian kerjasama pengembangan ekspor luar negeri atau pemerintahan dan non-pemerintah. Jangka waktu simpan secara aktif yaitu 1 tahun setelah MOU berakhir dan 4 tahun secara inaktif. Bersifat nilai guna hukum dan keterangan permanen. Yang ke-17 yaitu MOU atau perjanjian kerjasama pengembangan ekspor dalam negeri, pemerintah dan non-pemerintah. Jangka waktu simpannya yaitu aktif 1 tahun setelah MOU berakhir dan inaktifnya 4 tahun. Nilai gunanya sebagai hukum dan sifat arsip permanen. Yang terakhir yaitu data transaksi pasar lelang komoditas. Memiliki jangka waktu simpan aktif 2 tahun setelah diperbarui dan inaktif 3 tahun. Nilai gunanya sebagai keuangan dan keterangan arsip bersifat permanen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you for watching. Do you have any questions?